tim yang saya bawa ke FLS 2N tembus juara satu kabupaten, lalu juga tembus juara satu pantomim, tembus ke semifinal nasional selama 2 tahun berturut-turut. Tapi kita sama-sama nol. Kita akan belajar, kalau salah bareng, malu-malu bareng. Kamu emang nggak punya basic menari? Sama sekali nggak punya basic menari. Disuruh nari Nggak kepikiran bakal benar-benar nggak kepikiran. Terjun ke dunia nari. Ya. Kalau SMP kita ada moto, Kak. Apa motonya juga? Kecil tapi keren. Wow. Itu ada beberapa yang reach out, mau pindah ke sekolah ini enggak, mau pindah ke sekolah ini enggak. Tapi jawaban saya mungkin akan kedengaran cringe. Saya udah jatuh cinta sama sekolah saya. Oh gitu. Sarali Menari. Jadi ini sebuah kelompok tari yang lagi viral. Kenapa? Karena video mereka menari itu berseliweran di TikTok, di Instagram. Terus yang like itu banyak banget loh. Selamat datang ya di Nahya Podcast. Untuk 2 orang narasumber saya, ada senior dan ada junior ya. Saya perkenalkan namanya. Yang pertama adalah Rahmat Setiawan Hareva SPD dan Elvin Join Howu Waruwu, dipanggil Join ya. Wah, keren ya. Jadi yang satu ini guru, bapak guru, yang satu siswa. Iya. Tepatnya di SMP Negeri 5 Botomuzei. SMP Negeri 5 Botomuzei. Botomuzei itu di Kabupaten Nias. Ya. Selamat datang di podcast. Senang sekali bisa hadir di tempat ini karena saya bisa tanya-tanya. Karena ini bikin penasaran sih ya. Karena kalau lihat tariannya itu, Sarali Menari itu, wah keren, energik, semangat. Itu kalau lihat ya, saya pikir orang tuh kenapa like video kalian karena merasa bersemangat juga lihat kalian menari. Ya kan, cowok-cowok nih, si Join. Join apa kabar? Baik. Kelas berapa? Kelas 9 SMP. Oke. Memang suka menari? Iya, suka. Suka menari itu dari dulu atau baru ketemu apa? Oh iya, saya suka menari setelah diajak sama Pak Rahmat. Setelah diajak Bapak. Sebelum diajak aktivitasnya apa? Nyanyi. Oh, nyanyi. Oh gitu. Udah nyanyi, nari. Udah kayak sarukan ya. Juara satu vokal solo kabupaten 2024. Oh, Join. Iya. Oh gitu. Jadi ketika akhirnya si Pak Rahmat bilang, mau nari nggak? Kamu ayolah narilah gitu ya. Wah, oke. Tapi sebenarnya kreatornya ini nih. Ya, Rahmat Setiawan ya. Guru di SMP Negeri 5 Botomuzei. Udah lama. Sejak 2019. Saya mulai ngajar 2019 di sekolah itu. Sampai sekarang. Oke. Tapi guru menari? Bukan. Guru apa dong? Kalau saya guru mata pelajaran, saya panggil kakak ya berarti ya. Guru mata pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ke menari itu gimana ceritanya? Nah, panjang pasti ceritanya. Iya. Jadi kan saya juga sama bahasa Inggris. Tapi di sekolah tidak ada guru seni. Sedangkan karena sekolah kita sekolah kecil, jadi memang jumlah siswanya 73, sumber daya gurunya juga tidak semua mata pelajaran ada. Ini kayak kalau kita balik lagi ke 2022, di situ pertama kali saya akhirnya saya coba banting ke seni lah ini. Karena waktu itu ada kebutuhan untuk latih anak-anak ikut lomba pantomim. 2023 itulah. 2023. Tidak ada pelatihnya, tidak ada guru seni. Sedangkan saya mau anak-anak saya menang atau tidak tampil dulu. Jadi disitulah di pantomim itu saya mulai pertama kali coba banting ke seni. Tim yang saya bawa ke FLS 2N tembus juara satu kabupaten, lalu juga tembus juara satu pantomim, tembus ke semifinal nasional selama 2 tahun berturut-turut. Itu 2024. 2 tahun berturut-turut? 2 tahun berturut-turut. Guru bahasa Inggris? Guru bahasa Inggris. Tapi itu masih belum masuk di tari itu masih bidang pantomim. Tapi memang ahli pantomim? Tentu saja bukan. Tidak sama sekali. Tapi belajarnya gimana dong? Ya benar-benar otodidak, kayak pertama kali saya ngumpul sama anak-anak, saya panggil, ada lomba ini, kita nggak pernah ikut, mau ikut atau tidak? Mau Pak. Tapi kita sama-sama nol. Kita akan belajar, kalau salah bareng, malu-malu bareng, bikin semuanya bareng. Tapi karena anak-anak serius, akhirnya itu hasilnya tadi. Sedangkan kalau tari benar-benar mulai dari
awal tahun ini. Jadi awalnya pantomim, kemudian 2 tahun berturut-turut pantomim, terus berpikir bahwa nggak cukup pantomim aja nih, kayaknya kita tari yuk gitu. Kayak gitu kah? Lebih ke, karena saya guru kan ya, jadi saya lebih ke fokus ke anak-anak sebenarnya. Anak-anak ini butuh apa? Karena kalau saya mikir, kalau istilahnya saya tidak di posisi sekarang kan tidak ada lagi skill yang harus saya upgrade. Saya sudah guru bahasa Inggris, sudah mengajar, sudah selesai. Tapi ketika saya melihat anak-anak saya punya bakat, sedangkan mereka belum ada yang bimbing, maka kayak ada panggilan tertentu dalam hati, aduh coba nggak ya. Makanya awal tahun kemarin ada kegiatan sekolah biasa P5. Di situ satu kelas dibagi kelompok, itu tentang kenakalan remaja. Jadi kelompok dibagi-bagi, lalu tugasnya ini, setiap kelompok ini tampilkan sesuatu berdasarkan apa yang telah kalian pelajari tentang kenakalan remaja ini. Jadi mereka ada bentuk satu kelompok, ada siapa aja Nugu? Yang 3 orang? Hendrik sama Marvel. Join Hendrik Marvel. Iya. Oke. Mereka satu kelompok. Mereka bingung, Pak kami ngapain? Mereka ada beberapa kali menari di sanggar lah, tapi ya di sekolah berarti ada sanggar. Ada sanggar Sohahau. Oke. Nah, itu kayak perpaduan siswa dan siswi kayak tampil di sekolah di Tapi sorry, pensi. tadi katanya nggak ada guru seni, tapi ada sanggar. Ada sanggar tapi nggak ada guru seni. Jadi selama itu Selama itu, jadi selain saya di situ ada satu guru lagi yang juga bukan guru seni tapi antusias, benar-benar mau kasih pikiran dan waktunya untuk latih anak-anak di kegiatan seni ini. Namanya Ibu Lini Takdir Tamar Lini Menreva. Dia guru IPS juga. Oke, berarti sebelum kamu mulai pantomim sudah ada sanggar oleh Ibu Lini ini, tidak punya background seni gitu ya. Punya background seni mungkin tapi bukan guru seni gitu Bukan kan. guru seni. Jadi sudah memulai juga. Ya udah memulai juga. Oke. Nah, jadi awal tahun kalian kan pernah nari kan, mau coba nggak kali ini? Mereka bertiga, laki-laki semua, karena sebelumnya. Terus waktu dicoba latihan itu lumayan lah, itu latihan perdana untuk 30 detik aja tarian, itu kami bisa latihan berjam-jam. Oke. Karena setiap gerakannya dimantapkan. Kadang mereka Ini baru P5A ya, yang untuk P5A. itu P5, kegiatan P5. Oke. Kegiatan P5. Jadi 30 detik itu kami harus latihan berjam-jam. Tapi ketika tampil bulan Februari, tampil di depan teman-teman dan guru, bagus. Saya pun lihatnya bagus. Jadi sejak saat itu saya bilang, oke. Itu tari apa saat itu? Itu tari apa Nugu? Inspirasi diri. Inspirasi diri. Iya. Durasi berapa lama? 3 menit. Ya, 3 menit. menitan. Gerakan di siapa yang create-nya? Nah, untuk inspirasi diri itu kan 3 menit. 1 menit pertamanya kami pakai panduan, ada video. Ada video, jadi itu karena saya belum berani di situ buat gerakan. Tapi dia videonya 1 menit, jadi kami kayak jadikan itu patokan. Nah, 2 menit lagi itu kami mikir gerakan apa yang dibuat. Dan ternyata hasilnya waktu itu masih awal-awal jadi lumayan bagus. Jadi waktu anak-anak tampil, saya pribadi pelatih, oke, ini jadi ini. Sejak itu saya lihat, oke, anak-anak ini ternyata punya bakat menari dan sepertinya saya bisa lah berupaya untuk bimbing mereka di bidang itu. Itu awal mulanya. Kamu memang nggak punya basic menari? Sama sekali nggak punya basic menari. Disuruh nari mungkin. Nggak kepikiran bakal Benar-benar nggak kepikiran. Terjun ke dunia nari Ya, gitu ya. ya. Jadi ketika anak-anak lihat, mereka ternyata keren juga narinya, kamu jadi terpikir, Wah, bisa juga ini ternyata. ayolah, narilah gitu ya. Ya ampun, berarti nggak hanya gurunya, bukan hanya siswanya aja yang belajar, gurunya juga belajar, sama-sama belajar tadi katanya ya. Dan akhirnya malah serius Ya, sejak itu sejak saat P5 itu iya. ya, sampai sekarang. Sampai sekarang, karena kebetulan setelah itu ada, boleh sebut nama eventnya? Silakan. Ada event dari Walk on Water kemarin kan, yang tradisionalnya. Betul. Nah, saya kumpulin, mereka kan bertiga. Saya panggil lagi 2 orang lagi senior, 3 orang lah. Nah, 3-tiganya ini anak-anak saya di pantomim. Yang juara-juara udah tadi pasti itu. udah Nah, luas benar. gitu ya, Betul. ya, Mereka sudah gerakannya. benar. Oke. Nah, saya panggil, "Nak, ini ada lomba. Belum tentu menang. Amatir semua kita. Bapak juga nggak punya pengalaman apa-apa. Mau ikut enggak? Mau. Tapi bakal capek kita. Nggak apa-apa Pak, kita gas. Kami gas mulai dari mikir gerakan, pikir musik apa yang cocok. Dan akhirnya waktu itu namanya open call, kami submit 2 video. Dan dua-duanya masuk kategori. Dan 1 video itu menang di kategori lagu tradisional. Jadi sejak itu
walk on water, habis itu kontrak Sarali Manari untuk tampil di Traditional Land. Jadi mereka panggung pertama mereka yang paling besar itu yang itu bulan 7 kemarin di Iya, Traditional bulan Land. 7 udah mewah banget, gemerlap kayak gitu malam hari. Wis. Keren-keren, bulan Juli ya saat itu. Berarti latihannya kemarin mulai dari bulan berapa? April, Mei. Mulai dari bulan Maret, April submit video. Lalu kemudian menang, ternyata ada proyek tambahan dari mereka, bikin 3 tarian lagi. Oke. Jadi Mei, Juni, Juli itu full kami anak-anak ini benar-benar fokus mereka di tari, tapi tentu tidak meninggalkan sekolah juga. Kita nonton dulu deh ya. Kita nonton dulu videonya Sarali Manari ini. Ini gerakan mereka tuh heroik, keren. Dan pokoknya keren deh. Aku pas liatnya juga, bisa ya. Coba deh kita lihat nih. Tuh. Yang mana nih si Join itu? Nih. Ini gerakannya itu apa ya? Wes. Keren banget. Ini apa? Ini kapan ini? Acara apa ini? Ini acara bulan 5 di sekolah, itu pentas seni tapi malam hari. Malam hari? Malam hari. Pentas seni malam hari? Pentas seni malam hari. Astaga. Jadi kalau sekolah kami memang sejak ya saya apresiasi kepala sekolah juga ya. Kepala sekolah benar-benar dukung kegiatan sekolah sejak dia masuk 2023, 2024, 2025 kami 3 tahun betul-betul adakan pentas seni di sekolah. Nah tahun ini entah kenapa apa ide yang merasuki pikiran kami di sekolah, bosan siang hari, yuk bikin malam hari. Jadi tapi jadi kesannya gimana gitu ya karena dibuat malam hari ya? Tapi dengan ya pencahayaan seadanya. Pencahayaan seadanya. Oke. Join gimana? Gimana rasanya menari gabung dalam Sarali Manari kayak gini? Bahkan kemarin tampil di event yang luar biasa Traditional Land itu gimana? Ya pastinya senang dan ya bisa menginspirasi diri aja. Oke. Kamu sampai seluas itu memang luas gitu ya? Iya. Teman-teman semua gitu ya? Kan biasanya kalau cowok-cowok kan suka apa ya, kaku-kaku badannya. Ini malah kayaknya enak banget ya? Iya semuanya. Suka memang ya? Suka. Nah kalau dalam soal gerakan-gerakan tari nih, kalian menciptakan apanya itu memang diskusi sama Pak Rahmat? Iya. Seperti apa tarinya? Ada yang mereka dapatkan sendiri tadi? Gerakannya? Iya, gerakan. Oh iya, jadi setelah beberapa bulan latihan saya mulai mikir, oke, kalian udah jago nari, ayo saya kasih tantangan. Contohnya ada satu part lagu kan, katakanlah 30 detik. Iya. Saya bilang masing-masing 30 detik ini cari gerakannya. Oke. Mereka akan saya mencar di kelas bergerak. Mereka balik dengan gerakan yang ya dengan kemampuan mereka. Tapi akhirnya setelah saya lihat itu peran saya sebagai pelatih menyempurnakan kan. Jadi beberapa gerakan ini bisa, tapi mungkin buat seperti ini. Begitu juga dengan saling memberikan masukan. Jadi sampai di titik ini saya berupaya bukan hanya latih mereka menari, tapi juga mereka akan segera lulus kan. Mereka butuh kemampuan. Jadi saya juga pastikan anak ini udah mulai juga kreativitasnya juga muncul untuk buat gerakan sendiri. Dan saya kalau Jo ini dia udah bisa kasih, dia udah tahu apa yang dia inginkan ketika menari. Oh gitu. Sudah sangat suka banget ya sama dunia tari ya. Iya. Orang tua mendukung. Iya mendukung. Kenapa mendukung? Ya karena Ini kan cowok nih menari. iya. Orang tua tidak bilang, kok menari sih gitu. Apa kek yang lain kenapa menari? Gimana mereka? Ya kalau kata mereka kalau bakat ya jalannya. Jalani aja. Oke. Tidak juga merasa malu, cowok kok menari gitu? Enggak. Enggak, suka menari memang. Iya ya? suka. Oke. Dari sekian banyak tarian yang pernah kamu mainkan bersama teman-teman di Sanggar Lima Nari, kamu paling suka tari yang mana ini? Yang kamu paling suka banget? Ya Traditional Land. Yang di Traditional Land Iya. itu. Oke. Nah, semua itu didokumentasikan dan diupload ke ini ya? Di Ke TikTok dan Instagram. Tapi belum semua karena saya juga baru mulai upload itu kayak 2 atau 3 minggu yang lalu. 2 atau 3 minggu yang lalu. Begitu juga dengan di Instagram. Tapi ternyata orang banyak suka ya? Iya, di TikTok banyak yang suka. Kalau di TikTok saya perhatikan audiensnya banyak yang sesama orang Nias, di Nias. Audiensnya di situ. Sedangkan kalau di Instagram audiensnya justru yang dari luar Nias. Dari luar. Banyak yang apresiasi. Itu kayak saya upload kemarin ada satu kegiatan OSIS mereka ada berlima.
ini lebih ke dance ke arah modern. Saya upload hari Sabtu, ternyata banyak yang apresiasi anak-anak dan saya senang dan bangga untuk itu. Saya sempat lihat kamu ketika melatih mereka di kelas gitu ya. Oh iya, Dan iya, semua iya. pada puji, wih keren banget nih gurunya gitu ya. Udah gurunya ganteng gitu ya. Itu hoax ya, kata. Jadi udah gurunya ganteng, pintar nari, gerakan-gerakannya asik kayak gitu ya. Jadi mungkin kalau tidak ada gerakan yang, kan kadang-kadang mungkin kalau orang tua kan mikir, aduh anak-anak jangan sampai ini takut kemayu jadinya kan. Anak-anaknya ternyata ini kan enggak gitu ya. Gerakannya luar biasa banget gitu ya. Itu poin yang benar sih Kak. Karena itu benar-benar jadi beban pikiran saya juga. Iya. Saya guru kan, saya melatih anak-anak, orang tua titip anak-anak mereka di sekolah untuk dididik punya karakter, punya mental, punya identitas diri yang sesuai dengan apa yang orang tua mereka titipkan di sekolah. Dan sedangkan kita tahu menari itu stereotipnya itu lebih ke perempuan, khususnya ya benar, khususnya di daerah kita Nias. Kalau di luar sana mungkin udah banyak, tapi itu pun jadi saya benar-benar hati-hati. Saya nggak mau anak-anak saya menari, mereka laki-laki, saya nggak mau mereka menari dengan pesona yang tadi mungkin lebih feminim. Saya selalu bilang bahwa oke, kalau di Nias itu laki-laki menari tradisional biasanya Famodego Omo, tari baluse, itu gagah. Itu benar laki sekali. Jadi walaupun kita tari kreasi, kita jangan sampai hilangkan kegagahan pria Nias itu. Itu yang saya pegang di kelompok Sarali Manari karena semua membernya laki-laki. Jadi sebisa mungkin ketika orang lihat kalian menari, oh ini anak laki-laki sedang menari. Bukan seperti anak ya, bukan dengan pikiran yang lain. Oke, berarti member Sarali Manari ini berapa banyak saat ini? Berapa orang? Member Sarali Manari pertama kali dibentuk ada 6 orang. 6 orang sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Oke. Berarti nanti kalau misalnya join akhirnya lulus gitu ya. Berarti rekrut lagi nih member baru. Gimana? Atau gimana? Ya nggak mau lah. Nggak boleh. Iya. Jadi ya memang kalau Sarali Manari, kalau di sekolah Kak, SMP 5 kita ada sanggar Sohahau. Itu sanggar keren sekali. Yang itu ketuanya yang Ibu Lini tadi. Sedangkan kalau kelompok tari Sarali Manari ini itu bagian dari sanggar Sohahau, tapi saya sebagai pelatihnya, saya selalu bilang gini, Sarali Manari itu Sara itu sebenarnya dari nama saya. Oh gitu. Nama saya kan, nama panggilan saya Pak Wawan. Guru bahasa Inggris kan. Jadi Wan itu satu. Bahasa Inggrisnya Sarah. Oke. Tapi kan gitu-gitu kan ada artinya Sarali Manari, satu suara menari gitu kan. Nah, 5-nya itu artinya berarti membernya itu siswa SMP 5 atau alumni SMP 5. Jadi walaupun kayak join nanti sudah lulus SMP, kalau contohnya ada event atau kegiatan Sarali Manari, asalkan mereka berkeinginan, ya silakan tetap join di dalam Sarali Manari. Yang sekarang yang sudah lulus juga masih member dari Sarali Manari. Tapi tidak bikin misalnya kelompok baru lagi, kan harus ada regenerasi juga dong di SMP di SMP 5. Ya? Nah, itu pasti itu pasti saya lakukan juga. Jadi kan lebih banyak lebih bagus. Iya, benar. Iya. Oke. Tapi ini Boto Muzai loh. Wow. Ini kita bukan bicara Kota Gunung Sol, ini Boto Muzai. Keren, dari Boto Muzai lahirlah gerakan-gerakan tari yang luar biasa, kayak semacam kayak liar tapi indah gitu loh. Enak lihatnya gerakan-gerakan seperti itu ya. Oke. Gimana tadi ketemunya tuh kayaknya pas ya, kepala sekolahnya ketemu sama Anda, ketemu sama Ibu Lini, ketemu sama anak-anak kayak gini. Mungkin kalau misalnya tadi nggak ketemu, pasti nggak jadi deh kayaknya ini ya. Tapi ini ketemu, lemparkan ide, join, oke Pak, yuk gitu kan. Coba kalau nggak apa sih nari gitu, mungkin nggak jadi seperti ini. Tapi karena semua gayung bersambut, jadilah dia kan, barang itu kan. Kalau SMP kita ada moto Kak. Apa motonya Join? Kecil tapi keren. Wow. Itu moto kami dari 2020. Kecil itu mengarah kemana? Karena sekolah kita sekolah kecil. Kecil ya? Cuman 3 kelas. 3 kelas? Cuman 3 kelas. Kelas 7 cuma 1 kelas, kelas 8 cuma 1 kelas, kelas 9 cuma 1 kelas. Jadi sekarang total siswa lumayan 73. Dulu itu selalu di angka 50-55. Jadi nyari bakat di
sekelompok kecil siswa itu susah, tapi dari kacamata saya sebagai seorang guru dan guru-guru lain juga, semua anak itu punya bakat. Oke. Semua anak punya bakat. Justru kami gunakan kesempatan itu karena sekolahnya kecil kan. Kami gunakan kesempatan itu untuk kasih atensi kepada semua siswa. Kalau bayangkan kalau sekolah besar ratusan Iya. ribuan, guru cuma 20-an 30-an, Banyak pasti yang ada terlewat anak-anak pasti. yang tidak dapat Terabaikan. atensi ya. Justru itu jadi kekuatan kami karena siswanya sedikit, kami bisa pantau setiap anak, oh bakatnya di sini, bakatnya di sini. Tapi ini keren lah. Ini kan kita mau hari guru nih ya. Jadi bisa dibilang ini Pak Rahmat ini seorang guru, Pak Wawan ini seorang guru. Dia tuh tinggal di Gunung Sitoli, di Moawe, kemudian ditugaskan ke Botomuzei. Ya, di sekolah yang kecil, hanya punya 3 kelas. Tapi tidak membuat dia artinya ya udah deh kita jadi guru yang biasa-biasa saja deh. Ya sebenarnya bisa kan jadi guru biasa-biasa saja? Bisa. Ngapain pusing sih? Betul, Ngapain repot? betul. Ngapain ribet? Udah kita datang sekolah pulang gitu-gitu aja kan ritmenya. Tapi ternyata enggak. Buat sesuatu yang gebrakan justru ya. Jadi keren loh di guru di sebuah. Saya mudah-mudahan lewat tari ini Botomuzei bisa menjadi sekolah favorit. Amin. Ya. Orang semua melihat Botomuzei kecil tapi Keren. keren. Kecil tapi keren. Dan mereka sudah buktikan gitu ya. Tidak pernah terpikir untuk misalnya pindah gitu. Oh, itu orang-orang sering bilang ke saya. Iya. Sering bilang ke saya. Pertama mereka pikir jarak jauh kan. Iya. Wah, udahlah, udah berapa tahun pindah. Atau kadang-kadang juga dengan saya maaf kalau kelihatan bragging dengan beberapa pencapaian saya, ada beberapa yang reach out, mau pindah ke sekolah ini enggak, Iya. mau pindah ke sekolah ini enggak. Tapi jawaban saya mungkin akan kedengaran cringe. Saya udah jatuh cinta sama sekolah saya. Oh gitu. Iya. Sama Saya udah anak-anak jatuh ini. Iya, sama anak-anaknya. Walaupun nanti join udah pindah. Masih ada adik-adik Masih ada yang lain gitu Iya, ya. Jadi saya di sekolah saya udah benar-benar nyaman sekali dan sepertinya kalau contohnya Tuhan terus ya kalau contohnya tidak ada sesuatu yang menghalangi, saya mau tetap di situ. Iya. Karena saya udah, bukan berarti di sekolah lain saya mungkin tidak akan menikmati ya, tapi untuk saat ini mulai dari struktur kepala sekolah ke gurunya, lingkungannya, anak-anaknya, saya benar-benar menikmati mengajar di situ. Oke. Mereka anak-anak di Botomuzei itu seperti apa sih? Seperti join ini kah? Ya seperti Tipikal seperti join ini kah mereka? ya Seperti ini? bagaimana? Asik gitu ya? Iya. Iya join. Jadi kalau anak-anak di tempat saya mengajar kalau di situ ada 3 desa yang dekat Hili Hambawa, Muhili Berua sama Hili Waile 2. Saya pribadi bilang di situ anak-anaknya punya karakter yang baik. Punya karakter yang baik dan punya bakat yang luar biasa. Itu yang saya lihat selama ini. Jadi bukan berarti tidak ada yang nakal di sekolah manapun, pasti ada anak yang ya kadang buat kita pusing, kadang harus buat kita mikir keras. Tapi secara pribadi, secara keseluruhan saya lihat anak-anak di situ, anak-anak di Botomuzei punya karakter yang baik dan punya bakat yang bisa diasah untuk mereka ke depannya. Penilaian saya sangat positif untuk mereka. Dari kelas 1, 2, 3 tuh mereka seperti itu? Iya, Oke. apalagi itulah ya, mungkin karena kita sudah bentuk di generasi sebelumnya. Ini kan mereka mungkin kayak generasi ketiga atau generasi kedua atau ketiga lah yang mungkin aktif di kegiatan seperti ini. Sehingga adik-adik mereka sekarang ini justru kiblat mereka, saya mau seperti Abang Join, saya mau gitu. seperti Abang Marvel, saya mau seperti Abang Alfred Felix yang sudah lulus. Jadi mereka kiblat mereka seperti itu, sehingga mereka juga sekarang ini kayak anak kelas 8, kelas 7 ketika diminta untuk tunjukkan bakat pasti malu, pasti bingung, tapi mau. Mereka pasti malu-malu, bingung juga nyari, tapi mereka selalu mau dulu. Keinginan mereka itu kuat, kemauan mereka untuk tampil menunjukkan bakat mereka itu besar sekali, kuat sekali. Itu yang kayak motivasi kami juga di guru-guru kepala sekolah di SMP 5 untuk apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak, seminimal apapun itu kita maksimalkan. Oke. Baik. Berarti latihannya gimana join kalau misal kita mau ada event nih? Biasanya latihannya seperti apa? Ya latihannya sepulang sekolah ya latihan. Nggak merasa capek gitu?
Selama ini enggak. Tidak ya. Serius, aku mau tahu dia nggak merasa capek. Oh biasanya ngeluh ya Pak Guru. Keringatan, capek Kak. Capek ya. Mereka keringatan, tapi ya mungkin dia merasa mungkin happy mungkin kali kan. Emang suka banget ya sama dunia tari Iya ini suka. ya? Jadi lebih suka nari atau nyanyi nih Nah, sekarang? Nari. pertanyaan bagus itu. Jadi nari? Iya. Oh gitu. Wow. Apa cita-citanya ke depan, Join? Kalau di grup bisa menampilkan atau secara menari bisa Tampil. tampil di panggung-panggung di mana aja. Oke, itu ya. Iya. Oke, guys. Tidak tertantang untuk misal mengcombine antara kemampuan mereka menyanyi sama menari ini? Nah, dia ada request, dia sudah request ke saya. Oh, gitu. Pak, kata dia request, kamu request apa kemarin di hari guru? Apa tuh? Nyanyi sambil nari. Iya. Oh, gitu. Baru beberapa minggu yang lalu, Pak, hari guru boleh nggak Pak? Kami yang bertiga itu, Si Marvel sama Hendrik. Henry John, kami karena saya lihat juga tiga-tiga bisa nyanyi. Kami mau nyanyi sambil nari. Lalu, for halo Wita Zui. Oke, ayo. Jadi saya agak, tapi nggak apa-apa. Mereka happy, saya juga happy. Oh gitu ya. Oh. Tapi belum mulai latihannya. Belum. Iya. Hari Guru kan tanggal 4 November. 25. 25 November. Iya. Oh, masih ada waktu lah. Ya. Ditunggu nanti videonya ya, kita mau lihat seperti apa. Ini berarti udah kalau udah apa sih, sudah melemparkan ide, berarti sudah kepikiran mau bakal lagu apa, nantinya kayak gimana. Jangan-jangan di belakang Pak Guru udah diam-diam latihan nih. Belum. Waduh, aku berpikir bahwa jadinya kayak Boto Muze itu, SMP 5 Boto Muze ini apa ya, hidup gitu, karena anak-anaknya itu tuh suka nari gitu loh. Seperti itu kayaknya ya. Saya juga lihatnya begitu. Iya. Iya. Kita ada banyak kegiatan ekstrakurikuler dan juga itu bimbingan sore hari. Kayak kalau saya selain ini, saya juga punya English Club Oke. yang ada proyek tersendirinya juga itu. Oke. Kami buat film. Film. Ada. Udah ada 4 episode. Serius. Serius. Apa? Ada satu yang pernah viral juga di TikTok, tapi kawan saya yang post. Nah, Judulnya apa sih? Serial berarti. iya, serial. The 5 series. Kalau yang pertama itu kemarin judulnya Dream. Dream. Oke. 5 menit durasinya, film pendek. Film pendek. Oke. Episode 2-nya juga punya cerita yang berbeda. Anak-anak ini juga yang main. Anak-anak, oke. Dia waktu itu masih kelas 7, jadi ini abang kakak kelasnya. Abang kakak kelasnya. Terus ada kegiatan sanggar, lalu ada kegiatan pramuka juga. Itu memang melelahkan juga, Kak. Tapi kita bersyukur ya, media sosial ini membuka mata orang bahwa ada loh anak-anak hebat loh di Boto Muze, ya kan? Orang jadi tahu Boto Muze ini bisa melakukan hal-hal yang keren loh seperti ini. Ada gurunya yang luar biasa seperti ini, ada Join, Marvel, Hendrik dan teman-teman yang luar biasa, ada kepala sekolah yang mendukung habis, ada orang tua yang open minded banget kan? Betul. Betul kan? Betul. Karena saya melihat ini Boto Muze loh. Betul. Saya kalau mereka latihan sore-sore itu sering kali, Nugu, mamamu marah nggak ya? Iya, kamu Bagaimana? Itu berulang-ulang saya tanya. Apalagi waktu persiapan tradisionalen, Iya. itu mereka kayak seminggu itu bisa 3-4 kali. Saya kadang merasa, aduh janjian orang tuanya nggak senang. Iya. Tapi nanti akhirnya mereka enggak Pak, enggak. Jadi sampai ada saya ngomong langsung ke orang tuanya, Pak, boleh udah demi ya. Banyak-banyak anak-anak di sekolah sekarang sore-sore. Pak lah apa katanya begitu. Enggak masalah, Pak. Bimbing mereka, latih mereka. Jadi saya kayak oke, orang tua punya respon positif. Tapi betul tanggung jawab tambahan saya harus jaga mereka selama sore hari itu. Jangan sampai aneh-aneh atau buat ulah. Ya enggak ada juga sih. Waktu pentas seni yang malam hari itu jadi semacam hiburan dong ya? Iya. Di Boto Muze saat itu. Ngumpul masyarakat. Pada ngumpul masyarakat. Setiap ya? pensi 17 Agustus itu masyarakat pasti kumpul di SMP 5. Oh gitu, ada kecil-kecil tapi luar biasa. jadi pusat perhatian gitu, jadi kayak pusat budaya di Kecamatan Boto Muze gitu ya. Amin. Harus sering-sering ikut ini ya, event ya, supaya bakatnya terlatih, supaya orang lebih banyak lagi kenal kalian gitu ya. Mau jadi pelatih tari juga ke depannya, Join? Mau ya. Lebih ke tari kreasi sepertinya ya. Iya, kalau sejauh ini dulu saya lebih ke tari kreasi. Tari Tari kreasi dan tari modern. Ini udah banyak gerakan yang dibuat, udah banyak tari yang dibuat.
lumayan. Didokumentasikan semua nggak sih itu? Sejauh ini kami ada mungkin 7 atau dari bulan Januari sampai saya hitung kemarin kan dari bulan Januari sampai bulan 10 sekarang ada 7 atau 8 tarian yang kami sudah kerjakan. Kan cenderung kalau misalnya kita gerakan-gerakan tari di Nias itu kan nyaris monoton ya. Untuk laki-lakinya untuk yang- laki-lakinya ya, gitu ya. Nah itu bagaimana membuat supaya ya buktinya keren kayak itu tadi itu apa referensinya dari mana sih? Betul. Pertama-tama dulu ini saya bukan guru seni jadi saya harus hati-hati sekali untuk bicara, tapi untuk orang awam seperti saya, untuk kacamata saya sebagai orang awam, kalau di Nias sendiri untuk gerakan laki-lakinya memang variasinya dari kacamata saya Kak ya masih belum terlalu banyak. Iya. Mungkin kiblatnya ke tari baluse yang menggunakan toho dan baluse, kemudian tari Famadogo Omo. Yang itu juga anak-anak ini juga sudah pelajari di Sanggar Sohau. Oke. Nah, sedangkan untuk tari kreasi kan tidak mungkin begitu terus kan, dan variasinya tidak terlalu banyak. Jadi saya akhirnya menjadikan seperti alam Nias, adat Nias, rumah adat Nias sebagai inspirasi membuat koreografi baru. Oke, artinya tidak hanya sekedar bikin gerakan, tapi ada maknanya, ada filosofinya juga Iya, begitu ya. betul. Karena ya memang kalau kita lihat media sosial memang betul ini bisa membuka mata orang, tapi banyak juga orang yang bakal kritisi. Benar. Ini apa sih arti gerakan kayak gini? Betul. Udah pernah dapat kritikan juga nggak? Ah, Atau sejauh ini pujian jarang terus? sekali, tapi ada lah, ada. Ini apa? Iya. Apa maksud gerakan Iya, ini? benar. Seperti kalau misalnya gerakan tari moyo gitu, apakah pria menarikan tarian moyo? Nah, tari moyo kan identik dengan dan memang pada dasarnya itu kan gerakan penari perempuan di Iya, adat kita penari Nias moyo kan. ya. Nah, sedangkan kalau lihat tarian sanari menari kadang ada gerakan yang seperti burung terbang, tapi kalau saya sendiri bersama anak-anak waktu kami fokus ke seperti burung endemik Nias itu ada burung beo, ada gogobaya Yes. yang gagah. Gagah ya, Nah, jadi dengan apanya? nah, itu yang coba saya transfer ke gerakan tarian Sari Manari. Jadi bukan ke moyonya. Oke, baiklah. Ke depan apa rencana-rencananya? Bakal ikut event apa atau apa gitu? Kira-kira apa? Kira-kira join? Selain tadi yang proyek bertiga Dari sekolah. di Hari Guru, ke depannya apa? Mungkin kalau misalnya ada acara Natal ke depan bikin tari-tari atau apa gitu? Apa kira-kira? Ya pasti kalau ada Natal di depan ini pasti bikin tari lagi. Baik. Oke. Karena kalau nggak salah mungkin tradisionalnya mungkin ada lagi Iya. tahun depan bakal ikut lagi ya, yang seperti itu. Pasti. Atau mau cari lagi ide baru selain menari, menyanyi mungkin ada ide lain lagi mungkin. Belum tahu ya. Belum tahu ya. Sementara memang nggak fokus lagi. Tapi kalau saya pribadi harapan saya yang paling besar buat anak-anak ini ya, Sarali Manari, Sanggar Sohau, SMP 5. Kan selama ini ya kami bisa tampil di sini tapi kebanyakan kayak di sekolah menunjukkan bakatnya. Saya punya harapan yang besar sekali anak-anak saya ini bisa tampil di banyak panggung. Iya. Di acara-acara mungkin di kabupaten, Kuta Gunung Stoli, mungkin mereka dapat atensi, mereka diundang untuk tampil. Itu cita-cita saya yang paling besar. Karena selama ini karena mereka di Boto Musei jaraknya jauh, Iya. jadi kadang mungkin kalau orang, aduh ini kejauhan mereka untuk bisa hadir di situ. Tapi nggak tahu lah, sekarang dulu kami nikmati proses latihannya. Kalau contohnya dapat kesempatan untuk bisa tampil di acara apapun itu, kami anak-anak ini mau. Kalau udah tampil di panggung, Join sudah tidak ada yang gugup-gugupan gitu lagi. Nggak ada. Sudah. Pelatihnya yang gugup. Justru pelatihnya yang gugup gitu ya. Saya justru was-was biasa, aduh bisa nggak ya? Rasanya gimana sih Join? Saya mau tanya, ketika kamu menari itu apa yang kamu rasakan? Kok kayaknya sudah nggak lihat kiri kanan lagi, pokoknya nari gitu ya Join ya? Nggak ada sih, hanya gimana ya, gerakannya aja. Yang penting diselesaikan aja gerakannya. Gitu ya. Pernah lupa gerakan? Pernah Pernah, salah gerakan? pernah. Gimana kalau udah salah gerakan itu langsung lihat Pak Wawan? Aduh, Enggak. enggak. Lanjut terus. Iya. Lanjut terus ya. Apa yang kamu pelajari dari menari ini? Apa yang mungkin membuat sedikit berubah karakternya kamu lewat tarian ini, apa kira-kira? Mungkin proses latihannya lebih membuat kamu jadi bagaimana? Jadi lebih gimana? Ya karena proses latihannya dengan bareng teman-teman ya bisa happy dan ya bisa bekerja sama. Oh, gitu. Ya. Berarti setiap permasalahan
diluapkan dalam gerakan tari gitu. Iya. Oke, terima kasih kalau gitu Join ya sudah ada di Nahya Podcast. Kak, saya kalau lihat kamu tuh, saya bukan tukang ramal sih ya. Tapi kalau lihat tampang-tampang Join ini, kamu pasti jadi orang besar. Amin. Mudah-mudahan nanti ke depan kita lihat ada berita-berita join apa gitu ya. Terima kasih ya Joinnya sudah hadir. Salam sama Hendrik, sama Marvel, sama teman-teman yang lain di SMP Negeri 5 Boto Muzai. Kalian keren banget. Dan Pak Wawan juga terima kasih. Ya sudah jadi guru yang berdedikasi di Boto Muzai ya dan memilih tetap di situ. Ya mudah-mudahan nanti bertambah terus kelasnya ya. Kecil tapi keren, nanti kedepannya besar tetap keren. Terima kasih ya. Dan juga seluruh pemirsa juga yang sudah menyaksikan Nahya Podcast ya. Rajin-rajin nonton mereka deh. Apa nama TikToknya? Kalau di TikTok Pak Wawan Sara angka 5 nari. Pak Wawan Sara 5 nari. Instagram? Kalau Instagram Sara 5 nari. Sara 5 nari. Oke. Jadi di like aja, dikasih dukungan ke mereka ya, dan sukses deh untuk semuanya ya. Amin. Kita pamit, terima kasih banyak, sampai jumpa.